Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadis Kristiadi. Kali ini saya akan merangkum tugas sistem informasi geografis. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pengertian sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Kemudian sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi berreferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya. Pengertian menurut beberapa ahli. 1. Menurut Marble et al. 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. 2. Menurut Esri 1990, GIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, dan memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi bereferensi geografi. Kemudian menurut Gistud 1994, SIG merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencangkup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Kemudian menurut Murray dalam Praetno 2000, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data preferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan mengelola penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Menurut Bernharden 2002, SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan, pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, memanipulasi data, pemanggilan dan presentasi data, serta analisa data. Lanjut komponen sistem informasi geografis. Pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak juga yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah: 1. Aplikasi untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG. 2. Database Management System atau DBMS. 3. Aplikasi untuk menganalisa data-data. 4. Aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Kemudian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisa geografi dan pemetaan. 2. Perangkat keras SIG merupakan komputer untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara tepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil hardware. Hardware berdasarkan prosesor terdiri dari input data, mengolah data, dan output data. Kemudian pada data terbagi dua jenis, yaitu untuk mendukung SIG adalah: 1. Data spasial. Data spasial merupakan gambaran nyata atau terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar, dan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y. Vektor dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Kemudian data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut terbentuk data tabular yang saling berintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian untuk berikutnya adalah manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencanaan yang pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya. Dari tingkat spesialis teknik yang mendesain dan mengelola sistem pada pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Kemudian metode. Metode layers atau juga overlayer yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Kemudian untuk subsistem SIG di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti pada gambar di bawah ini terdapat tabel, laporan, pengukur lapangan, peta, tematik, topografi, dan lain-lain, foto udara, citra satelit, radar, DEM, STRM, DLL, dan data lainnya. Dan pada bagian input terdapat storage atau base data, retrieval, dan processing. Dan pada bagian output atau data output terdapat tabel, peta, laporan, dan soft copy. Kemudian manfaat SIG di berbagai bidang. 1. Manajemen tata guna lahan. 1. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi.
Dua, tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Kemudian SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan untuk sebagai acuan untuk pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan. Kemudian SIG bagian perkotaan yaitu jaringan jalur transportasi atau jalan, penyelamatan, rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Kemudian untuk manajemen fasilitasnya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dan lain-lain. Kemudian pengelola dan pembagian area, pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, dan rencana pembangunan, dan lain-lain. Itu adalah rangkuman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.